Al-babus sadisu wassalasuna fi fadilati iyadatil marid. Bab yang ke-36 menerangkan tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Iyadatul marid istilahnya, menjenguk orang sakit. Qala Utsman radhiyallahu anhu, berkata sahabat Utsman radhiyallahu an, maridtu, saya dulu pernah sakit. Fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk saya. Faqala, lalu Nabi membaca doa di dalam menjenguknya, ya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nabi bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim. U'izuka billahil ahadis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya berlindung kepada Engkau ya Allah yang maha esa, tempat berlindung, tempat meminta, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Min syarri ma tajid. Nah, ini berlindungnya ini nih, min syarri ma tajidu, berlindung dari kejahatan yang kau jumpai. Min syarri, dari kejahatan, ma bimakna allazi, jadi maknya mausul, jadi min syarri ma tajidu, min syarri allazi tajidu, ya, jadi atau maknya menakirah mausufah, min syarri min syai'in, ya, dari sesuatu yang kau jumpai. Nah, itu jadi Nabi ketika menjenguk, ya, sahabat Utsman lagi sakit, di antara doanya begitu, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya berlindung kepada Engkau ya Allah, Allah yang esa, tempat berlindung, tempat meminta, yang Allah itu tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan, dan tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah. Nah, berlindungnya dari kejahatan yang kau jumpai. Qalaha miraron, Nabi mengucapkan kalimat di atas berulang-ulang. Jadi enggak sekali Pak Ibu, tapi Nabi berulang-ulang bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. U'izuka billahil ahadis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Ya, itu yang dimaksud miraron, berulang-ulang. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ala Ali bin Abi Thalib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjenguk, masuk ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa huwa maridun, sementara Sayyidina Ali itu juga lagi sakit. Faqala lahu, maka Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Ali yang saat itu Sayyidina Ali lagi sakit, Kul, katakanlah wahai Sayyidina Ali, kata Nabi Muhammad, Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatika au sabron ala baliyatika au khurujan minad dunya ila rahmatika fa innaka satu'ta ihdahunna. Katakan wahai Sayyidina Ali kalimat Allahumma, ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya saya minta kepada Engkau ya Allah, ta'jila afiyatika, supaya disegerakan, ya, afiyah dari Engkau, kesehatan dari Engkau. Nah, takjil itu artinya segera, makanya ada takjil dalam berbuka puasa. Nah, itu takjil. Maghrib jangan ngapa-ngapain, langsung buka. Nah, itu namanya takjil. Nah, ini kita minta supaya, ya, disegerakan untuk disehatkan. Tuh begitu, takjil afiyah namanya. Atau yang kedua kata Nabi, au sabron ala baliyatika, atau mudah-mudahan saya minta juga kepada Engkau kesabaran atas musibah yang Kau berikan. Orang sakit kan termasuk musibah.
ya, supaya diberikan kesabaran. Sebab ya sabar itu ada 3. Ada as-sabru ala ta'ah, ada as-sabru ala tarkil maksiyah, ada lagi as-sabru alal musibah. Jadi dalam taat kepada Allah ada sabar, meninggalkan perbuatan maksiat juga perlu kesabaran. Nah yang satu lagi sabar dalam arti kita lagi dapat musibah. Jadi kadang-kadang orang sabarnya ketika musibah doang, sebenarnya nggak begitu. Sabar itu Pak, Ibu, Bapak, Saudara, anak muda ada 3 ya. Sabar ketika kita taat kepada Allah. Jadi kita menjalankan ketaatan kepada Allah perlu sabar. Apalagi puasa perlu sabar. Makanya bulan puasa disebut syahrus sabri, bulan kesabaran. Jadi kita harus banyak sabar di bulan Ramadan. Ya, banyak ujian cobaan dalam rangka kita ya menghadapi tantangan taat kepada Allah. Sabar. Nah, yang kedua meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat juga perlu kesabaran. Nah, yang satu lagi baru sabar dalam rangka kita mendapatkan ujian cobaan. Sakit termasuk salah satu bentuk ujian cobaan. Makanya kata Nabi, baca nih wahai Sayyidina Ali, au sabron ala baliyatika, atau ya mudah-mudahan engkau berikan kesabaran atas musibah yang kau berikan. Nah satu lagi, au khurujan minad dunya, atau keluar dari dunia ila rahmatika, untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang kamu. Nah kalau meninggal kita minta keluar dari dunia dapat rahmat, dapat kasih sayang Allah, karena hanya rahmat dan kasih sayang Allah inilah yang benar-benar kita harapkan. Kita nggak bisa ngandelin amal Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda. Ya, amal kita belum berapa banyak. Ya Allah, kalau kita lihat amal kita masih sedikit banget. Ya, kita masuk surga dengan sebab amal kita belum ada apa-apanya, malu kita. Tapi yang paling penting kita minta rahmat kasih sayang Allah. Nah, kalau kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah, mudah-mudahan ya itu enggak mustahil diberikan surga yang paling tinggi, juga enggak ya mustahil, karena rahmat kasih sayang Allah. Ya, seandainya dikasih surga Firdaus itu bisa saja, walaupun amalan kita belum begitu banyak dan masih ya kekurangannya. Tu ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Jadi kita minta supaya keluar dari dunia, alam arti meninggal, kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Tuh begitu. Ya. Fa innaka satu'ta ihdahunna, maka engkau akan diberikan salah satu daripada yang 3 itu. Pasti salah satunya pasti diberikan. Orang kalau lagi sakit mungkin disehatkan, berarti takjil afiyah. Ya. Atau dikasih kesabaran, atau yang ketiga pilihannya mungkin saja bisa meninggal, khuruj minad dunya, tapi dapat rahmat, dapat kasih sayang. Nah seperti itu. Qala nabiyyu alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udul marid. Ud asalnya ada wawunya dikembalikan, udu al marido, jenguklah orang yang sakit. Bidomil aini wadali bainahuma, jadi didomakan ainnya, didomakan dalnya, antara keduanya waw. Jadi antara ain dengan dal, dua-duanya doma, ain doma, dalnya doma. Nah antara ain dengan dal ada apa? Ada huruf waw, dikembalikan pada fi'il mudhari'nya. Ada ya'udu, ketika fi'il amr domir antanya ud, wawunya dibuang. Liltiqai sakinain, kalau kita belajar i'lal dalam ilmu shorof, asalnya ud, ya ainnya doma, wawunya sukun, dalnya sukun. Nah itu nggak enak, bahasa Arab tuh begitu nggak enak. Liltiqai sakinain, maka dibuang wawunya jadi ud. Tapi nanti ketika
ya ada domir antum atau domir antuma, kembali lagi wawunya yang dibuang. Antuma uda, antum udu. Nah begitu, makanya udu. Nah, itu domir antum, ya kembali wawunya lagi. Nah itu kalau kita belajar ya taklil tuh dalam kaidah sorfiyah namanya. Jadi udul maridho, jenguklah orang sakit, ya ai zuruhu, ya berziarah, berkunjunglah kepada orang yang sakit. Watba'ul janazata, dan ikutilah jenazah, artinya kita disuruh takziah kepada jenazah. Bisukunil musannatil fauqiyati, dengan disukunkan yang titiknya di atas, ya watba'u, ya jadi ta'nya disukunkan. Wa fathil muwahhadati tahtiyah, dan dipathakan yang titiknya di bawah satu ba-nya, watba'u. Itu kalau ditanya kenapa sih kalau di dalam kitab pakai begitu-begitu, bisunguni musanna al fauqiyah wa fathil muwahhada at-tahtiyah, ada titik di atas 2, ada titik di bawah 1. Sebab Pak Ibu dulu huruf itu kagak pakai titik dulu. Ya, jadi awal-awal tuh Al-Quran kagak ada titiknya. Baru setelah ada Abu Aswad Ad-Du'ali dan para ya ulama-ulama lainnya menciptakan ilmu-ilmu begitu tuh. Ada ilmu nahu, ada ilmu yang menerapkan ada titik. Tuh ba, ta, sama sa dulu sama aja Pak, Bu. Ya, makanya ya didefinisikan. Kalau ta titiknya 2 di atas, kalau ba titiknya 1 di bawah. Tuh makanya kita begitu. Ya, dijelaskan tuh. Karena memang awalnya dulu enggak ada titik. Tapi mereka bisa baca. Hebat enggak? Hebat. Dulu mereka enggak ada titik tapi mereka bisa baca. Al-Quran dulu enggak ada harokatnya, doma, fathah, kasroh, tanwin. Iya, domatain, kasrotain, fathatain, enggak ada. Itu setelah ditemukan ilmu nahu. Ya, ada dibacanya ropa, ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Begitu. Ya. Tadinya enggak. Makanya ya itu tuh yang namanya doma, fathah, kasroh bid'ah. Karena di zaman Nabi belum ada. Iya kan? Begitu. Makanya kalau ada orang ngomong bid'ah mulu, ya bid'ah itu. Mushaf bid'ah enggak? Bid'ah di zaman Nabi ada mushaf? Enggak ada. Nah begitu. Makanya ada yang bilang begini, kalau ada orang habis baca Quran kemudian dicium tuh mushafnya, bid'ah. Sebab Nabi enggak pernah mencium mushaf. Ya iyalah. Ya di zaman Nabi belum ada mushaf. Iya kan? Begitu. Dikata mencium mushaf itu bid'ah. Nah begitu. Ya iya bid'ah. Emang Nabi belum kenal mushaf. Ya dulu Al-Quran baru ditulis ya di daun-daun korma, yang model-model batang-batang korma. Nah baru zaman sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman intinya baru dibukukan. Jadi setelah Nabi wafat, setelah musyawarah yang begitu ketat, ya awalnya sahabat Abu Bakar nggak mau, ide dari Umar bin Khattab, wah ini zaman Nabi nggak ada, Al-Quran nggak ditulis, ya lalu akhirnya sedikit-sedikit baru mau. Nah intinya pada sahabat Utsman bin Affan yang diciptakanlah namanya mushaf. Nah makanya kita kenal ada mushaf Utsmani. Ya, ada namanya apa? Bapak Ibu, mushaf Utsmani. Itu sampai sekarang. Cuma cetakannya beda-beda. Ada cetakan Madinah, ada cetakan ini, ada cetakan ini, ada cetakan DKI. Nah, begitu. Ya. Tapi mushafnya mushaf Utsmani yang kita baca. Ya, seperti itu Bapak Saudara. Makanya dulu enggak ada titik. Ya, lah kita kalau baca huruf ba, huruf ta, huruf sa enggak ada titiknya bagaimana? Nah itu ukuran kita. Mereka pada pinter berarti. Tuh Masya Allah mereka itu pinter-pinter lah. Nggak ada titik bisa dibaca. Ya, lah kita sekarang udah komplit, udah gondrong dibaca. Ya masih kagak bisa.
Ya kadang-kadang ada orang masih kagak bisa baca Quran, padahal udah ada domah, fathatain, kasrotain, ya komplit titiknya. Nah inilah ya kita ya benar-benar bersyukur kepada orang-orang tua kita yang sudah menciptakan tuh ilmu-ilmu tersebut. Termasuk ilmu tajwid. Ilmu tajwid bid'ah. Nggak ada izhar, iqlab, ikhfa, mad. Ya dulu namanya baru aja, tapi mereka baca Qur'annya bener. Ya Allah bilang warattilil Qur'ana tartila. Tuh. Nah dalam rangka warattilil Qur'ana tartila, ulama-ulama kita menciptakanlah namanya ilmu tajwid. Ya sehingga ini izhar, ini namanya idgham, ini ikhfa. Ikhfa juga ada ikhfa yang namanya syafawi. Nah begitu, dan macam-macam lagi. Madnya juga begitu banyak. Ya itu tuh ilmu baru tuh, ilmu tajwid. Ya itu ciptaan daripada ulama-ulama kita. Alhamdulillah manfaat banget buat kita semuanya. Ya, nah itu. Ya jadi di sini dibilang ya jenguklah orang yang sakit, terus takzialah kepada jenazah. Tujuannya apa? Tuzakirkumul akhirata, maka nanti kamu ya bisa ingat sama akhirat. Tuh, jadi dengan sebab kita jenguk orang sakit, dengan sebab kita takziah kepada orang yang meninggal, itu akan mengingatkan kepada kita terkait tentang kehidupan akhirat. Ai ahwalaha, kondisi-kondisi yang terkait dengan akhirat, wa ahwalaha, dan hal-hal ya yang memang hiruk pikuk dengan akhirat. Banyaklah tuh akhirat, ada hisab, ada mizan, ada pertanyaan malaikat munkar nakir, ada sirat, ya bejembat. Itu semuanya termasuk ahwal dan ahwal yang terkait dengan akhirat. Wal amru lin nabi. Nah perintah di sini menunjukkan sunnah. Jadi perintah kan kadang-kadang ada yang menunjukkan wajib, ada yang menunjukkan sunnah. Nah di sini lin nadab, untuk sunnah. Jadi kita dianjurin sunnah ya untuk menjenguk orang sakit dan takziah kepada orang meninggal. Rawahu Ahmadu, hadis ini riwayat Imam Ahmad, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, an Abi Sa'idin Al-Khudri, yang datangnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aidul maridi, bermula orang yang menjenguk sakit, ai allazi tutlabu iyadatuh, yang memang dianjurkan untuk dijenguknya. Sebab nanti ada sakit yang kagak boleh dijenguk, ada. Nah ini yang dimaksud menjenguk orang sakit yang memang diperintahkan menjenguknya. Yamshi fi mahrokatil jannati, seumpama dia berjalan di kebun-kebun sorga. Jadi orang yang menjenguk orang sakit diumpamakan pahalanya seperti berjalan di kebun sorga sambil memetik-metik buah-buah yang ada di ya kebun sorga tersebut. Itu kata Nabi. Fal mahraqatu bi fathil mimi, ya maka lafaz mahraqa ya mimnya dibaca fathah. Artinya apa? Al bustanu. Ya jadi mahraqa itu artinya bustan. Fi mahraqa fi bustan, di kebun sorga. Wal jam'u makharibu, bermula jamaknya itu lafaz makharib. Jadi mahraqah makharib. Ai artinya yamsi, orang itu jalan fil tiqati pawakil jannah, di dalam memetik. Iltiqat itu mungut. Ya, makanya ada kalau dalam ilmu fikih itu nanti luqotoh. Dalam bab muamalah, luqotoh itu barang temuan, luqotoh namanya. Nah, jadi ini luqotoh tuh yang mungutin, memetik, berarti metik buah-buah yang ada di sorga. Jadi kita kalau jenguk orang sakit diumpamakan seperti sedang berjalan di kebun sorga sambil metik buahnya. Enak gak kira-kira? Enak. Pernah ke Malang Pak? Ya, di Malang itu ada namanya kebun apa? Kebun apel. Nah kita masuk ke situ, kemudian kita metik, ya karena udah bayar tuh.
Ya, jadi kita diperintahkan boleh tuh metik. Ya sekedar makan satu aja mah boleh. Tapi kalau yang dikantongin dimasukin ke dalam tas mesti apa? Mesti dikiloin, bayar. Nah begitu. Itu di dunia aja kayaknya indah bener ya. Ya kita masuk ke kebun korma, ya ngelihat di kebun korma. Kalau di Madinah ya kebun korma. Ya kalau makan satu dua boleh. Tapi kalau sekilo 5 kilo ya mesti dibayar, dikiloin. Nah seperti itu. Nah ini sekarang kita seperti berjalan-jalan di kebun sorga sambil metik pohon-pohon buah-buah yang ada di situ. Nah itu jadi pahalanya besar sekali menjenguk orang sakit. Wa maknahu bermula maknanya anal aida fima yahuzuhu minas sawabi. Ya artinya sesungguhnya orang yang menjenguk orang sakit akan memperoleh berupa sorga. Ya berupa pahala, sawab tu pahala. Dia akan memperoleh ya ganjaran pahala ka'annahu ala nahlil jannati yahtarifu, seperti dia ada di kebun sorga sambil memetiknya. Ada korma, ada anggur, ya sambil metik tuh. Ya, ai yujni simaroha, di memetik buahnya. Min haisu inna fi'lahu yujibu zalika, dari segi sesungguhnya melakukan hal itu dapat berhak untuk melakukannya. Jadi kalau kita udah masuk ke dalam kebun tersebut berhak untuk memetik buah-buah yang ada di kebun tersebut. Hatta yarji'ah, sehingga sampai dia pulang lagi. Rawahu Muslimun, hadis ini riwayat Imam Muslim. An Saubana, daripada Sauban. Siapa Sauban? Atiki Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahi wapid dururil muntasaratil Suyuti, di dalam kitab Ad-Durur Al-Muntasarah buah karya Imam Suyuti, ya itu ada salasun la yu'adu, ada 3 penyakit yang tidak boleh dijenguk. Nih 3 penyakit nggak boleh dijenguk. 1, sohibun romad, orang yang sakit mata. Sakit mata jangan dijenguk. Ya sohibur romad. Wa sohibud dorsi, yang kedua sakit gigi. Sakit gigi nggak perlu dijenguk. Yang ketiga wa sohibud dumal, sakit bisul, lagi bisul. Nah di tahun 2020 tambahin lagi sakit covid. Ya iya kan itu kita pengen jenguk kagak boleh. Ya kita mau jenguk nggak boleh. Nah ini jadi ada 3 penyakit yang tidak perlu dijenguk. 1 sakit mata, yang kedua sakit gigi, yang ketiga sakit bisul. Rawahul Baihaqi, hadis ini riwayat Imam Baihaqi, ya fis Syu'abi, dalam kitabnya Asy-Syu'ab. Wa do'afahu, dan didoibkan oleh Imam Baihaqi min hadis Abi Hurairah, yaitu yang sumbernya dari hadis riwayat Imam Abu Hurairah. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyadatul maridi awal yaumi ay zamanin faridatun, menjenguk orang sakit di awal-awal, ya awal yaumin artinya awal zamanin, di masa-masa awal itu hukumnya fardu. Wa ma ba'daha sunnatun, nah setelah itu hukumnya sunnah. Awalnya wajib, kalau ada orang sakit wajib dijenguk. Nah begitu, kalau kita jenguk dosa. Tapi setelah itu sunnah, artinya yang jenguk dapat pahala gede. Nah kalau enggak jenguk ya kagak dosa, seperti itu. Wal muradu bil fardi was sunnati, yang dimaksud wajib dan sunnah di sini huna bihasabil muru'ati, yaitu sesuai dengan kondisi muru'ah, etika lah kalau kita bilang muru'ah itu etika. Awil ahlakil jamilati, atau ahlak yang bagus. Kan ada dalam masyarakat norma-norma, ada norma ya susila namanya, ya etika muru'ah namanya, atau ahlak yang bagus. La bihasabi syar'i, bukan dilihat dari segi syarak.
Kama qala Ibnu Abbasin, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya, buat sahabat Abdullah dan buat sahabat Abbas. Iyadatul maridi marratun sanatan, ya, atau iyadatul maridi marrotan, ya, sanatan boleh aja. Menjenguk orang sakit satu kali, ya, itu iyadatul maridi marrotan sunnatun, ya, begitu bacanya. Iyadatul maridi marrotan bermula menjenguk orang sakit satu kali, hukumnya sunnah. Pamazdadat panapilatun, maka tambahannya itu anjuran. Napilah itu artinya tambahan. Aizaidatun pis sunnati, tambahan dalam sunnah, ya, begitu. Jadi dianjurkan saja, ya, sunnah. Nah, satu kali, nanti kita mau nengokin lagi, namanya udah nafilah, sebagai tambahan saja. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajibu iyadatul maridi, tidak wajib menjenguk orang sakit illa ba'da salasati ayamin, kecuali setelah lewat 3 hari. 1 hari belum, 2 hari, nah 3 hari masih sakit juga, boleh dah, ya, jenguk. Ai la tutlabu talaban muakkadan, artinya tidak diperintahkan secara sungguh-sungguh. Tolab muakkadan itu artinya, ya, dimintanya secara kuat, takkid, sangat dianjurkan. Illa ba'daha, kecuali kalau setelah lewat 3 hari. Kalau udah 3 hari belum juga sehat nih, sangat ditekankan untuk dijenguk. Aula tajibu, atau tidak wajib menjenguk orang sakit bihasabil mur'ati, sesuai dengan, ya, etika wal urfi dan uruf, kebiasaan di masyarakat. Illa ba'daha, kecuali setelah lewat 3 hari. Kama fil ihya'i, sebagaimana itu dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Waruya, dan diriwayatkan annahu qala alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyadatul maridi ba'da salasin, ya, menjenguk orang sakit setelah 3 hari, pawakunakotin, itu seperti selama memerah onta. Wafi hadisid Dailami, di dalam hadis Imam Dailami, an Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, iyadatul maridi a'zamu ajran min itba'il janazati, menjenguk orang sakit lebih mulia ganjaran pahalanya, lebih besar ganjaran pahalanya kebanding daripada takziah orang yang meninggal, ngikut jenazah. Ai li anna fiha, karena di dalam, ya, menjenguk orang sakit itu jabru khotiril maridi wa ahlihi, itu dapat menambal hati yang sedang luka bagi yang sakit dan keluarganya, atau membuat senang hati orang yang sakit dan keluarganya. Tuh, jadi menjenguk orang sakit lebih besar pahalanya kebanding daripada takziah orang meninggal. Kenapa? Alasannya karena kalau kita menjenguk orang sakit itu membuat senang hatinya orang yang sakit sama keluarganya. Nah, begitu, kita lagi sakit ditengokin, waduh, demen banget kita, senang. Nah, keluarganya juga begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada maridon solihan, siapa yang menjenguk orang sakit yang baik, yang solih, kharaja ma'ahu sab'una malakan, maka akan keluar bersamanya, yaitu 70 malaikat. Sab'un, 70. Jadi ada 70 malaikat, yastaghfiruna lahu, mereka memohonkan ampunan. Tuh, yastaghfir. Jadi 70 malaikat tuh Bapak Ibu Saudara semuanya memintakan, memohonkan ampunan buat siapa? Buat orang yang menjenguk orang sakit. Wa yahrujuna, dan mereka malaikat yang 70 tadi keluar min baitil maridi, dari rumahnya orang sakit, ma'ahu, bersama-sama yang menjenguk. Ketika orang itu udah selesai menjenguk, keluar dari rumah, itu diikutin bersama dengan 70 malaikat. Wa yadkhuluna, dan mereka 70 malaikat tadi masuk juga ila baiti, ke rumahnya, sampai diikutin sampai rumahnya.
70 malaikat, malaikat rahmat yang dimaksud. Ya, jadi kalau ada 5 orang yang menjenguk orang sakit, masing-masing tuh 70. Ya, kalau kita semobil, nah itu tuh tiap ya satu orang ya didampingin sama 70 malaikat rahmat. Makanya malaikat banyak. Di dalam salah satu hadis diceritakan yang namanya Allah menciptakan makhluk di dunia ini udah banyak, tapi dibandingkan dengan para malaikat lebih banyak malaikat. Makanya la ya'lamu adadahum illallah. Ketika kita ditanya berapa jumlah malaikat, nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Nah seperti itu. Kita baca istighfar, ya baca selawat, itu setiap kali selawat yang kita baca muncul satu malaikat. Tuh begitu. Kita baca satu lagi selawat, muncul lagi malaikat. Malaikat itu tugasnya ngapain? Yastaghfir, memohonkan dan memintakan ampunan buat siapa? Buat orang yang membaca selawat. Lah kalau kita tiap hari baca 1000 kali selawat, berarti 1000 malaikat ya selalu beristighfar. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Oh, berarti kan banyak banget tuh malaikat. Ya malaikat tuh, masya Allah. Ya. Belum lagi malaikat yang namanya Israil, malakul maut. Itu sejumlah manusia, sejumlah makhluk yang bernyawa Allah ciptakan, yang namanya malaikat Israil. Ya, jadi malaikat Israil bukan satu. Ya, jadi dijelaskan tuh. Ya di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi. Ya, kalau satu ntar nunggu. Ya repot, yang satu nungguin tuh, yang satu belum kelar lagi nyabut di sana. Nah begitu. Jadi makanya kalau ada orang meninggal barengan bisa aja, karena memang malakul maut sejumlah ya makhluk Allah yang bernyawa. Nah seperti itu. Ya jadi malaikat banyak banget tuh Bapak Saudara. Kita jenguk orang sakit, itu tuh katanya ya orang yang jenguk orang sakit dan maridonnya solihnya, orang sakit yang solih. Ya itu di sini ada kata-kata sifat ya, enggak semua orang sakit. Berarti maridon solihat, orang sakit, orang yang solih. Ya itu katanya 70 malaikat ya akan keluar mendampingi dia, beristighfar. Bahkan ketika dia keluar, malaikat yang 70 itu keluar terus sampai masuk ke rumah orang tersebut. 70 malaikat juga masuk ke rumah orang tersebut. Wafil Ihya'i, di dalam kitab Ihya anhu radhiyallahu an, ya itu dijelaskan oleh Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, ya man ada maridon qa'ada fi makharipil jannati, siapa yang menjenguk orang sakit kemudian dia duduk ya fi makharipil jannah, di kebun-kebun surga, hatta iza qama, sehingga sampai dia bangun, wakala bihi sab'una alfa malakin, atau wukila bihi sab'una alfa malakin, ditugaskan ya untuk orang tadi 70.000 malaikat. Kalau tadi 70, kalau ini sab'una alfa malak, ya berarti 70.000, ada alapnya ya, 70.000 malaikat. Yusalluna alaihi, ini yusallun artinya yastaghfirun, mereka beristighfar buat orang yang menjenguk orang sakit hatta lail, sampai malam. Tuh, jadi kalau dia jenguknya siang sampai malam, kalau dia jenguknya malam sampai siang. Ya, jadi begitu min babil iktifa jadinya. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada maridon, siapa yang menjenguk orang sakit, lam yazal fi khurfatil jannati, senantiasa berada di kebun-kebun surga. Jadi pahlanya seperti berada di kebun korma, ya di kebun surga, kemudian dia memetik buah-buahnya, itu pahlanya. Bidomil kha, khurfah tuh kha-nya dibaca domah, al-mu'jamah pakai titik, ya watub tahu dibaca fathah lagi, warra sakinah, jadi boleh bacanya khurfah, boleh baca khurfah. Ya ada yang bacanya ya boleh dibaca kha-nya domah, boleh fathah, naroknya disukunkan. Ai artinya fima yahtariku minat tamri, ya sesuatu yang di kebun itu ada buahnya, tamer contohnya,
ya korma syubbiha diserupakan ma yahuzuhul aidu, karena orang yang menjenguk orang sakit akan memperolehnya minas sawabi berupa ganjaran pahala, bima yahuzuhul muhtarifu seperti yang didapatkannya oleh orang yang datang ke kebun. Ya minas samari biasanya apa? Yaitu pohon ya ada buahnya. Ke kebun durian, wah banyak pohon durennya. Nah begitu, pohon korma banyak pohon kormanya. Ya pohon apel banyak pohon apelnya, dimetik tuh. Ya jadi ke kebun ya sambil dia memetik buah-buahnya. Nah dia begitu tuh, dapat ganjaran pahala yang cukup besar dengan sebab menjenguk orang sakit. Tapi ada satu ibarat hadis, kita kalau menjenguk orang sakit, kalau enggak pengen luput pahala, jangan makan, jangan minum. Gitu. Jadi kalau disiapkan minum, jangan diminum. Kalau dikasih makan, apalagi jangan. Itu ibaratnya begitu tuh. Jadi kalau menjenguk orang sakit, jangan minum, gitu. Jangan makan. Ya, jadi nanti kalau kita minum kita makan habis katanya ganjaran pahalanya. Nah ini bingung kita, ya kita nyenguk ya makanannya banyak banget, ya disiapkan disediakan. Nah seperti itu, banyak makanan dari keluarganya pengen ngormatin, nah suruh makan suruh minum, nah seperti itu. Nah sementara ada tuh ya yang memang pernyataan yang bilang ya dalam hadis itu nggak usah makan nggak usah minum, sebab kalau kita makan kita minum nanti ya luput ya ganjaran pahala yang besar tadi. Wakila dan dikatakan lagi al muradu bil khirfah huna at-tariq, ada yang dibilang ya maksud khurfah atau khurfah itu jalan, at-tariq. Jadi siapa yang menjenguk orang sakit maka senantiasa dia berada di jalan surga. Lam yazal fi tariqil jannah, berarti begitu, berarti dia selalu terus berada di jalan menuju surga. Rawahu Muslimun an Sauban, hadis ini riwayat Imam Muslim, ya datang dari Sauban maulal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, budaknya Nabi Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aidul maridi yahudu ayyamshi fi rahmatillahi ta'ala. Orang yang menjenguk orang sakit yahudu, artinya yahudu ayyamshi, berjalan dia di dalam rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Fa iza jalasa indahu, apabila diduduk di dekatnya, di sisinya ail maridi, indahu ay indal marid, apabila dia duduk di dekat orang sakit, in ghamasa piha aitil karrahmah, ya in ghamasa artinya berarti orang itu menyelam di dalam rahmat Allah. Tuh udah menyelam, in ghamas artinya in ghamasa piha, menyelam siapa si orang tadi, piha di dalam rahmat Allah, ai tilkar rahmati, yaitu di rahmat tersebut. Wa fi riwayatin lil imami Ahmad wa Tabarani, kemudian dalam riwayat yang lain yaitu dari Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani, aidul maridi yahusu fir rahmah, jadi orang yang menjenguk ya orang sakit yahudu fir rahmah, masuk dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Yahud ya artinya yadkhul, masuk dia dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Nah itu baru jenguk doang. Ya, sekarang dia deketin diduduk. Fa iza jalasa, apabila duduk, indahu di sisinya, ghamarathur rahmah, melimpah buat orang tadi apa ar-rahmat, rahmat dan kasih sayang. Makanya kalau kita jenguk tuh kita deketin, kita duduk di sampingnya. Itu tambah lagi tuh, bukan lagi masuk rahmat, melimpah rahmat yang Allah kasih buat kita. Cukup saya kira sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultanik. Subhanaka la nufsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimin ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.